Dan hal yang paling semua manusia ya, hal yang paling biasanya tuh membosankan, hal yang paling membuat kita tuh tidak tahan apa? Ketika kita menunggu, benar ya, ketika kita menanti. Dan apa yang sedang Bapak Ibu Saudara nantikan? Bapak Ibu yang ada di Zoom, yang ada di Facebook, yang ada di YouTube, yang ada di onsite, apa yang sedang Anda nantikan? Ya, ada doa-doa yang saudara naikkan, ya, dan saudara kepengen segera melihat hasilnya. Tapi bagaimana kalau kok belum ya? Kok belum ada jawaban ya? Kok saya sudah berdoa, saya sudah percaya, saya sudah berharap, saya sudah melakukan bagian saya, tapi kenapa belum saya mendapatkan jawabannya? Padahal Tuhan itu berjanji loh. Matius 7 ayat 7-11 berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa kita di dunia aja, kalau kita minta sesuatu, pasti Dia akan berikan yang terbaik bagi kita. Amin. Itu Bapa yang manusia, yang bisa juga jahat gitu ya. Bagaimana dengan Bapa di surga? Alkitab berkata, Dia akan memberi yang terbaik kepada kita yang meminta kepadanya. Pastikan bahwa kita adalah anaknya Dia. Amin Bapak Ibu. Kalau kita adalah anak, maka Dia gak mungkin kasih batu waktu kita minta roti. Dia gak mungkin kasih ular waktu kita minta ikan. Itu janjinya Bapak Ibu. Tapi kadang yang terjadi ketika kita berdoa dan kita belum mendapat jawabannya, di musim inilah banyak orang Kristen menyerah. Kalau saudara pergi ke orang meninggal, biasanya tanda untuk rumah itu rumah duka itu apa? Ada bendera putih, ya. Itu tanda bendera putih itu apa Bapak Ibu? Itu tanda menyerah. Udah nggak ada lagi kesempatan, selesai, ya. Menyerah dengan hidup yang dijalanin dan harus pergi kepada kekekalan. Dan banyak orang yang sebenarnya masih hidup, belum innalillahi itu, tapi dia udah pasang bendera putih. Dia udah menyerah dengan keadaan. Bukti kita menyerah itu apa? Kita udah berhenti berjuang di dalam pertandingan yang namanya pertandingan iman, seperti khotbah saya tadi pagi. Ya. Dan inilah yang membuat banyak orang akhirnya terdistraction daripada jalan yang sebenarnya Tuhan mau kita jalani. Dan banyak orang Kristen yang tidak sedikit berkata, aku kecewa sama Tuhan. Lalu dia marah sama Tuhan. Lalu ketika dia kecewa, dia marah, apa yang dia lakukan? Dia berhenti hidup benar. Yang tadinya dia rajin baca firman, dia rajin berdoa, dia rajin melayani, dia rajin memberi, dia rajin melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan, dia mulai berhenti. Beberapa orang saya hubungi, saya tanya ya, karena mereka punya kesaksian-kesaksian dan saya mau ngecek lagi. Tapi ini jawaban yang saya terima. Yang tadinya sepertinya mereka bersaksi, saya sudah dijamah, saya sudah dipulihkan, saya sudah ditolong Tuhan. Tapi kemudian menghilang. Lalu saya bertanya kenapa? Kecewa sama Tuhan. Saudara, tadi pagi saya bicara tentang para pahlawan iman. Beberapa dari mereka sampai mati, padahal mereka sudah punya kesaksian bahwa mereka pahlawan iman. Daniel masuk gua singa, Sadrak Mesak Abednego masuk dapur api, Paulus didera, diancam, di karam kapal, mengalami kelaparan, kesesakan, penganiayaan. Tapi itu tidak membuat mereka mundur dari Tuhan. Kita cuman masalah apa? Hati, tersinggung, kecewa. Lalu kita marah, kita putus asa dan kita mundur daripada Tuhan.
kita berubah dari kehidupan kita mengikut Tuhan kepada jalan yang bukan jalan Tuhan. Dan kalau bukan jalan Tuhan berarti jalan siapa? Jalan iblis, Bapak Ibu. Ingat, misi iblis itu adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Goalnya dia adalah membuat saudara terpisah dari jalannya Tuhan, menjauh dari rombongan yang sedang berjalan menuju Sion. Dan di sanalah iblis akan mencabik-cabik kita. Saudara, dia nggak bisa serang kita kalau kita unity, kalau kita ada di dalam satu rombongan yang sedang berjalan di dalam kuasa Tuhan. Dia tunggu, dia tarik saudara, dia pancing saudara supaya saudara terseret keluar. Kalau saudara nonton National Geographic, itu biasa kita bisa lihat ya, domba, kita dibilang domba. Kenapa domba? Domba itu binatang yang nggak punya kemampuan untuk tahu arah. Domba itu binatang yang paling bodoh, yang nggak tahu jalan. Domba itu binatang yang sangat membutuhkan gembala. Dan cara untuk serigala untuk memangsa domba gampang. Dia pancing domba itu supaya terpisah dari kawanan. Begitu dia terpisah, dicabik-cabik. Mari Bapak Ibu, kita terus berjalan di dalam rombongan anak-anak Tuhan menuju Sion. Amin. Dan pastinya pimpinan kita adalah gembala agung kita. Namanya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang terjadi, ingat tadi pagi, kita sedang latih menjadi pahlawan-pahlawan iman zaman now. Yang tidak jalannya tuh jalan rata, tapi proses, Bapak Ibu. Jangan pernah ikut rancangan iblis. Iblis itu membuat kita jadi kehilangan damai. Lalu kita jadi tidak punya sukacita. Lalu kita jadi orang yang akhirnya mulai lagi tidak hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita hidup semau gue, tidak lagi menurut arahan Tuhan. Tidak lagi cari Tuhan sungguh-sungguh. Tidak lagi mau bayar harga untuk waktu-waktu lebih dekat dengan Tuhan. Tidak lagi mau menyalipkan daging untuk hal-hal yang tidak perlu kita pertahankan dalam hidup ini. Dan iblis mengambil keuntungan di balik itu semua. Ingat, Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan mau memberi saudara dan saya hidup dalam kelimpahan. Tapi iblis itu mau membinasakan jiwa kita. Dan kadang-kadang kenapa kita bisa kecewa dan mundur dari Tuhan? Karena kita kepengen diberkati, karena kita kepengen dapat jodoh, karena kita kepengen sehat. Ada begitu banyak kerinduan-kerinduan di hati kita. Dan ketika kita gak dapat itu, kita bilang, Tuhan jahat. Tuhan kenapa gak jawab doa saya? Padahal ada yang lebih penting daripada Anda disembuhkan. Ada yang lebih penting dari saudara diberkati. Ada yang lebih penting daripada jawaban-jawaban doamu. Karena Markus 8 ayat yang ke-36 berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini? Seluruh dunia ini Anda boleh punya. Tapi bagaimana kalau Anda kehilangan nyawanya? Coba lihat itu. Markus 8 ayat yang ke-36. Apa gunanya? Ada orang kaya yang bodoh. Dia menimbun hartanya sampai sudah bertimbun-timbun, lalu dia bangun lagi usaha yang baru, lumbung yang baru. Lalu dia bilang, hai jiwaku bersenang-senanglah, ada banyak barang padamu. Tapi bagaimana kalau eksekusi ilahi datang dan bilang begini, malam ini juga jiwamu diambil daripadamu. Buat apa kekayaan yang kamu simpan? Itu yang tadi saya bilang. Jangan tukar apa yang menjadi tujuan utama lebih daripada apa yang saudara dan saya rindukan. Nah, ketika kita menunggu waktu Tuhan datang dalam hidup kita, jawaban-jawaban dari doa kita, bagaimana sikap Bapak Ibu Saudara dan saya? Mari kita belajar malam hari ini. Kita belajar dari seorang perempuan, kita lihat di dalam Matius 15 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, ini perempuan Kanaan. Kanaan itu orang Israel bukan? Bukan. Artinya siapapun Bapak Ibu, latar belakang apapun, kita punya peluang untuk mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Amin.
Dikatakan datanglah perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi saudara lihat ayat yang ke-23, Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruh ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus. Saudara bisa bayangkan gak kalau itu saudara posisinya datang minta tolong nih sama seorang hamba Tuhan. Atau misalnya kayak waktu ini Yesus ya. Lalu murid-muridnya bilang begini, Tuhan ngapain sih sibuk-sibuk, udah suruh-suruh dia pergi. Yesus bukannya bilang, jangan, kok kamu begitu galak banget? Gak loh. Saudara lihat apa yang dikatakan Yesus. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Wow. Jadi dengan kata lain Tuhan mau bilang apa nih? Menurut saudara Tuhan mau tolong gak? Halo? Ada orang di sini, ada orang di Zoom, boleh tulis di kolom komentar. Menurut saudara dari jawaban Tuhan ini Tuhan mau tolong gak? Ya? Tidak. Di sini dia bilang, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Ini umat Israel bukan? Bukan. Dia perempuan Kanaan. Dia bukan orang Israel. Berarti Tuhan sedang bilang begini, aku tidak diutus untuk tolong kamu. Aku datang ke Makassar bukan untuk tolong kamu. Misalnya ya, kalau ada satu hamba Tuhan mau KKR besar gitu ya, lalu saudara datang minta tolong Pak doakan, lalu hamba Tuhan itu bilang gini, oh aku tidak datang ke Makassar buat gereja kamu, aku datang ke sini. Misalnya, saudara rasa apa? Hamba Tuhan sombong. Saudara akan pergi dan gak balik lagi. Benar gak? Itu bisa terjadi saudara. Tapi saudara lihat, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Apa yang kita belajar di sini Bapak Ibu dalam menunggu waktu Tuhan? Tuhan sedang bilang dengan kata lain yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang punya iman adalah tunggu. Belum waktunya. Dan ini sikap yang harus saudara dan saya miliki. Apa itu? Tidak menyerah. Amin. Katakan tidak menyerah. Walaupun ditolak oleh murid-murid Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus sendiri suruh dia pergi. Dia gak pergi Bapak Ibu. Dia terus maju. Bahkan dia bukan cuma sekedar maju. Dia mendekat. Dia gak kabur. Dia semakin mendekat. Dan dia bikin apa? Nyembah. Dia tunduk, dia menyembah. Wow, ini keren banget Bapak Ibu. Sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Di balik kata ini dan sikap ini, ada yang namanya satu kata yang tadi saya sampaikan, iman. Karena dia tahu Tuhan adalah Tuhan yang baik. Benar enggak? Benar Bapak Ibu? Dia tahu Tuhan sekalipun tadi bilang, aku hanya datang buat orang-orang dari Israel. Kamu bukan, tapi dia tahu dari cerita-cerita orang bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Haleluya. Dan akhirnya Bapak Ibu, dia tidak menyerah. Kalau dengan kalimat keren yang kita biasa tahu adalah push, apa itu? Pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Kalau hari ini kita berdoa dan Tuhan belum jawab doa kita, jangan berhenti. Ingat jawaban Tuhan itu ada 3. Tuhan selalu adalah Tuhan yang menjawab doa. Katakan amin. Yang pertama, yes, now, sekarang. Yang kedua, tunggu. Yang ketiga, tidak. Kenapa tidak? Tadi pagi saya bilang, karena itu bukan yang terbaik buat kita. Itu menurut kita baik, tapi buat Tuhan, no, itu bukan yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Dan tetap percaya bahwa di dalam Tuhan ada hal yang terbaik. Saudara tahu enggak? Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat menikmati proses. Kekristenan tidak ada yang instan, itu perlu tahu. Jadi kalau kita ikut Tuhan, jangan pikir jalan tol. Datang menyembah Tuhan harus jalan tol, enggak ada halangan.
Disuruh datang berdoa, gak pakai alasan, datang. Disuruh baca firman, gak pakai alasan, datang. Disuruh melakukan hal yang baik, gak pakai alasan, datang. Itu jalan tol, gak ada boleh ada halangan. Tapi yang namanya mendapat jawaban Tuhan, doa-doa harus dijawab, butuh proses. Kita menikmati apa? Hasil. Waktu doa dijawab, dapat jodoh, dapat uang, dapat kerja, dapat sekolah, diberkati. Itu kita pengen itu kan. Tapi sesungguhnya untuk ke sana ada proses. Dan Tuhan adalah Tuhan yang sangat menikmati proses. Kenapa? Karena melewati proses ada nilai ilahi yang akan kita bawa sampai kepada kekekalan. Bukankah kita datang ke dunia gak bawa saldo, gak bawa emas, gak bawa harta, gak bawa talenta apapun, gak ada. Kita datang ke dunia ini loh saudara. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Jadi itu dia yang Tuhan cari. Apa? Hati hamba. Hati hamba tuh hati yang apa sih? Taat. Doa belum dijawab, oke Tuhan, tetap punya hati yang manis, tetap punya hati yang penuh kasih kepada Tuhan dan sesama. Jangan komplain, jangan marah, tetap mengucap syukur. Amin Bapak Ibu. Hati ini yang Tuhan cari melalui proses. Saudara tahu, semua orang pahlawan iman di Alkitab butuh proses. Yusuf, waktu dia mimpi dia akan menjadi penguasa, butuh 13 tahun. Dia perlu masuk penjara, dia perlu dijual, dia perlu difitnah, dia perlu digosip, dia perlu digoda, digoda sama tante Potifar. Sampai akhirnya waktu Tuhan, sampai waktu Tuhan genap, kata firman Tuhan. Lalu dia dilepaskan dari penjara dan dia dibawa ke rumah raja. Saudara tahu, di Mesir di zaman itu, Alkitab mencatat, tidak ada satupun yang boleh bergerak tanpa seizin Yusuf. Jadi yang menjadi raja sesungguhnya tuh bukan raja, Yusuf. Karena apa? Dia sudah melewati proses, hati sudah siap. Masalahnya kita mau cepat, padahal hati kita belum siap. Kalau Anda diberkati dengan hati yang masih gampang sombong, bahaya. Minta sesuatu hari ini, besok dapat, kita gak siap kelola, itu akan jadi bumerang bagi kita. Kita jadi musuh Tuhan, karena Tuhan tuh paling benci dengan orang sombong. Minta diberkati, tiba-tiba diberkati, lupa Tuhan. Ini yang Tuhan gak mau. Abraham dijanjikan jadi bapak orang beriman, punya keturunan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Gak besok istrinya hamil. Abraham udah tua, udah impoten, Sarah udah mati haid. Tapi saudara, gak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan, tapi juga bagi orang yang percaya. Haleluya. Tapi untuk menunjukkan bahwa dia percaya dan yakin dan mujizat itu jadi, dia butuh berapa tahun? 25 tahun. Wow. Itu masa yang tidak lama. Kita ini nunggu 1-2 bulan kita udah bilang Tuhan lama banget. 1-2 tahun kita berdoa kok belum dijawab. Kita belum kayak Abraham 25 tahun. Ini satu lagi saudara, Nuh. Waktu Tuhan suruh dia bangun bahtera,
Air bah belum turun. Tuhan bilang, aku akan membinasakan bumi dan segala yang ada di bawahnya, di atasnya. Dan Nuh membangun bahtera itu, saudara tahu berapa tahun? 120 tahun. Dia berkhotbah, dia bilang orang-orang bertobat, bahtera Nuh, air bah akan datang. Saudara tahu nggak ada yang bertobat? 120 tahun. Kalau dia ada di zaman sekarang, dibilang dia pendeta yang gagal. Gak ada yang bertobat. Tapi tiba-tiba air bah datang. Dan semua orang yang pernah dikhotbahin si Nuh masuk dalam air bah. Bumi binasa. Satu-satunya yang selamat Nuh dan keluarganya. 120 tahun bukan waktu yang lama. Israel, mereka ada di penjajahan Mesir. Dan mereka perlu tunggu 100 tahun baru dibebaskan. Wanita yang 12 tahun sakit pendarahan. 12 tahun dia menunggu baru dia alami kesembuhan. Tuhan Yesus 30 tahun dia ada, baru dia memulai pelayanan. Apa yang saya mau bilang tentang ini semua? Di dalam kekristenan, di dalam mengikut Tuhan, tidak ada yang instan. Di balik proses, Tuhan mau nilai-nilai ilahi lahir dari kita. Lebih sabar, lebih setia, lebih murah hati, ya, lebih lemah lembut. Saya ingat waktu awal saya datang di sini, Ibu Rohani saya bilang begini, kamu tahu Makassar enggak? Makassar. Dulu ya, Ibu Rohani kita bilang Makassar itu apa? Manusia kasar-kasar. Tapi kemudian beberapa tahun dia rubah istilahnya Makassar, manusia kasar-kasar. Dia bilang apa? Makassar itu manusia kasih sabar. Saya lebih setuju yang itu. Wah, awal itu rasanya aduh pengen kabur deh. Tapi kemudian hari-hari ini semakin hari semakin lama saya bilang Tuhan terima kasih Tuhan bawa saya ke tempat ini. Ini salon yang membuat kita menjadi lebih cantik. Amin. Dimanapun Bapak Ibu ditempatkan dan rasanya itu tempat yang tidak menyenangkan. Hei Bapak Ibu, itu salon kalau Anda adalah calon mempelai Kristus. Membuatmu tidak mudah lagi tersinggung, membuatmu tidak lagi mudah marah, membuatmu tidak lagi mudah kecewa. Orang bilang hatinya tuh udah mudah dibentuk. Dan itu yang Tuhan cari. Hati yang mudah dibentuk Tuhan. Hati yang mudah dijamah Tuhan. Bukan hati batu, tapi hati yang lembut di hadapan Tuhan. Dan itu seringkali terjadi melalui proses. Wah dulu gampang marah, gampang kecewa, gampang tersinggung. Lihat orang punya muka gak nyenangin aja tuh nangis. Suami saya suka bilang begini, jangan suka cengeng, tangisi mengasihani diri sendiri. Kalau mau nangis, tangisi jiwa-jiwa yang ada di luar sana yang lagi berjalan menuju kebinasaan. Itu yang perlu ditangisi. Jangan buang-buang air mata untuk hal-hal yang cuman tersinggung, marah. Jangan. Dan saya berubah dari situ. Kalau enggak dulu saya orangnya baperan. Tapi hari ini kita jadi semua orang-orang yang bawa iman. Amin. Amin. Tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. Kita jadi orang yang lebih rendah hati juga. Sekalipun ditolak orang ini Bapak Ibu ya. Seorang perempuan yang tadi, kita lihat ayat yang ke-26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti. Wow, ini dia udah, saudara ingat ya cerita tadi. Tuhan udah bilang, aku datang cuma buat orang Israel. Tapi saudara lihat kan dia gak mundur. Dia tetap maju dan dia menyembah Tuhan. Lalu dia udah menyembah Tuhan, Tuhan bukan tepuk dia lalu bilang, ayo nak bangkit, aku mau tolong kamu. Enggak. Saudara lihat ayat yang 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wow. Berarti dengan kata lain Tuhan bilang dia apa? Halo Bapak Ibu? Tuhan bilang dia apa nih? Anjing, bener kan?
Coba saudara diminta didoain hamba Tuhan, terus hamba Tuhan bilang anjing loh. Contoh nih ya, lah kan Tuhan walaupun dengan bahasa yang tidak se vulgar itu, tapi kan dengan kata lain, gak patut dong aku doain kamu. Kan sama dengan Tuhan bilang begitu kan. Ini berkat kesembuhan hanya buat anak-anak. Gak patut kasih ke anjing. Yang minta kan dia. Berarti dengan kata lain dia dibilang apa? Anjing. Kita siap gak kalau kita sampai di sisi itu? Belum tentu. Kita mungkin tonjok Tuhan, kita kabur, kita marah, kita kecewa, kita mulai di luar sana, nggak tahu deh. Tapi saudara lihat, ini nilai yang lahir dari sebuah penantian yang fokus kepada Tuhan. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Wow. Artinya dia bilang, oke Tuhan, nggak apa-apa deh, aku dibilang anjing. Oke, aku anjing. Tapi Tuhan, anjing itu kan makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi dia sedang bilang gini, sekalipun aku anjing, tapi aku juga pasti dapat pertolongan dari Engkau. Dan itu yang saya bilang ini, iman. Itu iman. Itu iman. Artinya ketika Tuhan bilang enggak, tapi iman yang seperti ini, saudara, membuat Tuhan akhirnya jatuh hati. Dikatakan di sana, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Tuhan puji. Saudara mau dipuji Tuhan enggak? Miliki kerendahan hati. Jangan mudah lari dari masalah. Terus maju merendah di kaki Tuhan, teriak, dia pasti dan pasti tolong saudara. Saya jamin. Amin. Amin. Bahkan ketika keadaan sepertinya Anda direndahkan, Anda gak dianggap, seperti Tuhan berkata kepada orang itu, kamu tuh gak pantas, ini hanya buat manusia, ini buat anak-anak, kamu tuh diibaratkan seperti anjing. Tapi dia bilang, walaupun aku anjing, aku makan dari meja remah-remah. Dan Tuhan puji dia. Lalu Tuhan bilang begini, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Wow. Dan Alkitab bilang ini Bapak Ibu, dan seketika itu juga, apa dikatakan? Anaknya sembuh. Saudara mau mengalami seketika itu juga? Mau? Dua hal ini aja. Jangan menyerah. Terus maju. Pantang mundur. Tunggu proses Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara, kadang-kadang saya kalau doa itu sepertinya kok jawabannya kayak gitu ya. Kadang-kadang saya lelah misalnya ya dengan satu keadaan, atau Tuhan harus gimana nih Tuhan. Saudara tahu apa yang Tuhan tunjukkan kepada saya? Saya selalu duduk dan saya membangun imajinasi dengan Tuhan. Itu suami saya latih. Seperti membayangkan walaupun belum melihat. Kan kita hidup bukan karena melihat tapi percaya. Jadi apa yang saya lakukan? Saya sering kasih kuat teman-teman saya yang ada dalam proses seperti itu. Saya bayangkan gini, Tuhan tuh kita lagi dipeluk Tuhan, itu namanya membangun keintiman dengan Tuhan. Lalu bayangkan Tuhan tuh lagi peluk. Kadang saya udah gak ngomong tuh, saya cuman gini, Dedi, Papa. Apa yang saya bayangkan? Sedang dipeluk, sedang dibilang, kamu mau apa nak? Saya kemarin cerita sama anak saya, kalau kamu jalan dan rasanya tembok
di depan, tembok kiri, tembok kanan. Kamu udah gak tahu mau kemana. Bayangkan dari surga tuh, Tuhan tuh lagi amati kita. Dan Tuhan yang tahu kamu harus ke kanan atau ke kiri. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jangan jauh-jauh dari Dia. Kalau lagi bingung, tambah dekat sama Dia. Jika perlu, izinkan Dia gendong Anda. Peluk Dia, udah Papa, udah deh, terserah Papa mau bawa aku kemana. Kok pokoknya sama Bapak pasti aman. Atasi kebingunganmu dengan masuk ke gendongan Bapa. Saya ulangi, atasi kebingunganmu dengan masuk ke gendongan Papa. Ketika Dia Papa bagi saudara, Papa di dunia tuh gak mungkin kasih apa tadi? Ular bagi yang minta, ular bagi yang minta roti, ikan. Batu bagi yang minta roti. Ini perlu baca Alkitab ulang ya. Berarti guru sekolah minggunya gak akan meluluskan anak-anak sekolah minggu. Ternyata saya ya guru sekolah minggunya. Buat siapa tuh, Cherry sama Lydia ya? Jadi ketika kita tuh bingung, gak tahu mau kemana, udah duduk manis, gak usah mikir yang liar-liar. Aku mau bikin ini, aku mau bikin itu, aku mau bikin ini, begitu, bikin itu. Mentok. Anda akan bingung sendiri dan tambah bingung, tambah bingung, tambah bingung. Masuk ke pelukan Bapa dan biarkan Dia menggendong Anda. Ingat cerita 2 tapak kaki. Satu waktu ada seorang anak yang ketika dia sudah sampai di surga, lalu dia bilang sama Tuhan, Tuhan, Engkau bilang Kau selalu beserta aku. Tapi coba lihat deh, perjalanan hidupku. Selalu ada 4 tapak kaki. 2 pasang ya. Kan kita punya 2 tapak kaki, benar ya? Satu manusia punya 2 tapak kaki, benar? Coba lihat apa semua punya 2 tapak kaki. Dan waktu kita berjalan, dia bilang begini, di sepanjang jalan saya, itu ada 4 tapak kaki. Artinya Engkau menyertaiku. Tapi kenapa Tuhan, waktu aku melewati jurang terjal, aku melewati gunung tinggi, bukit cadas yang menakutkan, kenapa cuma ada 2 tapak kaki? Engkau di mana? Kok Engkau kasih tinggal aku jalan sendiri? Lalu Tuhan bilang begini, Nak, aku memang gak tinggalin kamu. Kamu tahu gak 2 tapak kaki itu tapak kaki siapa? Ada yang tahu? 2 tapak kaki itu adalah tapak kaki Tuhan. Loh, jadi aku di mana? Kamu ada di gendonganku. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi ketika Anda gak mampu untuk melangkah, yakinkan dirimu bahwa saat itu Tuhan menggendong. Enak banget. Saya punya papa suka gendong, jarang gendong ya. Lebih banyak tuh kuda. Apa sih kuda? Kasih naik di belakang gitu ya. Kalau mau kemana-mana, Papa mau di kuda. Itu di kuda dibawa kemana gitu ya. Jadi waktu papa saya meninggal, saya membayangkan papa yang di surga. Papa saya tuh bisa galak, bisa jahat, bisa apalah. Tapi ketika papa saya meninggal, saya bisa mendengar audible di telinga saya, aku papamu. Dan sejak itu, dia bertanggung jawab atas hidup saya. Sejak itu, ketika setiap kali saya gak mampu untuk berjalan, saya minta gendong. Dan saya selalu merasakan gendongannya dia. Bapak Ibu, hari ini terkadang kita bingung dengan keadaan. Tapi kalau kita sedang mengalami proses, ingat ini, Tuhan sayang dengan saudara. Wahyu 3 ayat yang ke-19 berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tadi pagi saya bilang, waktu menunggu jawaban Tuhan, yang kita harus lakukan 2 hal. Tiga ya. Cek and recheck kembali diri kita. Mungkin ada penghalang,
ada dosa yang membuat kita terpisah dari Tuhan. Karena Alkitab bilang, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang membuat pemisah antara kamu dan aku adalah dosa. Jadi kalau ada dosa yang menghalangi, kita yang membuat tangan Tuhan pendek. Karena Tuhan gak bisa jangkau kita karena ada dosa yang di tengah-tengah yang membuat jurang pemisah antara kita dan Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Duduk di kaki Tuhan. Buat Tuhan ingat ini. Pengakuan itu penyelesaian. Jadi gak perlu ribet-ribet. Harus begini. Enggak. Ngaku aja, Tuhan ampuni. Aku udah salah Tuhan. Aku udah salah jalan. Tuhan ampuni. Dan ketika Anda bilang itu. Seperti anak bungsu yang udah makan di kandang babi. Ketika dia balik. Bapak buka tangan. Dia belum nyampe rumah, bapak yang lari. Hai nak, dia peluk anaknya. Dia kasih jubah baru, dia kasih sepatu. Wow, dia kasih cincin, dia bikin pesta. Itu bapak kita, tepuk tangan dong bagi bapak kita yang baiknya kayak begitu. Wow, jadi cross check kembali kepada bapak. Lalu yang kedua, apa ya? Itu bukan yang terbaik buat kita. Dan yang ketiga, kita sedang dipersiapkan menjadi pahlawan-pahlawan iman. Mungkin di buku kehidupan nanti akan tercatat pahlawan iman Uzbel. Mungkin dicatat pahlawan iman Musa. Bukan Musa yang membelah Laut Merah, Moses. Mungkin dicatat pahlawan iman. Siapa lagi? Ibu Eda. Mungkin dicatat pahlawan iman Rani. Wow. Kita semua sedang berlomba. Dan di balik penantian itu, ini ayat terakhir. Yesaya 40 ayatnya yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Terjadi exchange, terjadi pertukaran kekuatan. Contoh ya, saya tadi harusnya bawa sesuatu alat peraga. Ada yang punya 5 rupiah? Nggak ada ya, zaman sekarang masih ada 5 rupiah nggak? Ada yang punya 100 rupiah? Yang paling kecil mata uang sekarang berapa ya? 100. Ada yang punya 100 nggak? Ada nggak? Yang paling cepat lari ke depan. Berapa? Tante Nonce. Ini bukan uang. Ini kalau ini kekuatan saudara. Ini sesuatu yang saudara punya. Yang penuh dengan keterbatasan. Bisa beli apa dengan 100 rupiah? Bisa. Aceh bisa bantu mama. Bisa beli apa dengan 100 rupiah? Tak bisa. Bisa beli apa dengan 100 rupiah? Nggak bisa. Ini kekuatan manusia. Ini hikmat manusia. Ini semua yang kita punya yang gak ada artinya apa-apa. Dan ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita datang di hadiratnya, kita duduk menunggu Dia. Jawaban doa belum datang, tapi kita gak pergi-pergi dari hadirat Tuhan.
Kita tetap duduk di kaki Tuhan, tetap memuji menyembah Dia, tetap percaya Dia pasti tolong kita walaupun jawaban belum datang. Saudara tahu, itu sama dengan kita sedang membawa 100 rupiah kita dan kita kasih ke Tuhan seperti tadi Ibu Nonce. Dan terjadi yang namanya pertukaran kekuatan. Ini yang paling besar ya. Ini masih ada nilai, tapi kalau Tuhan punya itu tidak ada nilainya, unlimited. Dan Tuhan bilang begini, ketika kamu menanti-nantikan aku, terjadi pertukaran kekuatan. 100 rupiahmu aku ambil, aku tukar. Ini Ibu Nonce. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ini sebuah gambaran. Sama Tuhan tuh kayak gitu tuh. Bawa aja kelemahan dan keterbatasanmu, jangan terlalu berlagak pintar sama Tuhan. Let God be God. Kalau ada orang yang datang minta saya doakan, lalu saya sudah berdoa, saya bilang ya udah tunggu Tuhan. Dulu saya bantu ngatur, tapi suami saya ajar, kamu bukan Tuhan. Kamu doakan, kamu kasih arahan. Selebihnya biarkan Tuhan yang jadi Tuhan bagi orang itu. Saudara, mari nanti-nantikan Tuhan. Punya 2 hal ini. Push, jangan berhenti berdoa. Teruslah berdoa, berdoa dan berdoa. Dan yang kedua, miliki kerendahan hati untuk tetap menanti dengan sabar, dengan setia, dengan tekun, dengan penuh kerendahan hati. Mari para pemain musik maju ke depan. Malam hari ini Anda perlu kekuatan Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau keadaan tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan, waktu Tuhan pasti kami percaya yang Tuhan terbaik. Kami mau menantikan waktu-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bapak Ibu, terima kekuatan dari Tuhan. Kami percaya janji-Mu Tuhan, bahwa orang yang menanti-nantikan Engkau akan menerima kekuatan yang baru. Kami seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap. Kami berjalan dan tidak menjadi lelah. Kami berlari dan tidak menjadi letih. Karena kami menerima kekuatan tanpa batas daripada Engkau. Aku berdoa kepada anak-anak-Mu, apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan,
Biar di malam ini kami datang dan kami membawa keterbatasan kami seperti uang 100 rupiah tadi. Bahwa kami gak bisa apa-apa memang Tuhan. Kami bodoh, kami gak mampu, kami lemah. Kami gak mau paksa waktu kami atau cara kami kepada Tuhan. Tapi kami mau menanti-nantikan Engkau. Dan di dalam diam, dalam menanti-nantikan Tuhan, Engkau akan bertindak. Engkau akan datang dan menolong anak-anak-Mu. Pertolongan yang di luar kemampuan pemikiran kami, Engkau akan melakukannya bagi kami. Sebab itu ajar kami untuk kami tidak pernah menyerah. Untuk kami tidak pernah berhenti untuk berdoa dan menantikan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk punya sikap humble, punya sikap kerendahan hati. Tidak komplain, tidak marah, kecewa dengan Tuhan. Atau menuntut daripada Tuhan. Tapi tetap yes Lord. Apapun proses yang Kau izinkan, kami mau setuju dengan Tuhan. Kami mau tetap mengucap syukur. Kami mau tetap katakan Tuhan itu baik. Tolong kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan saat ini saudara buka hati dan katakan, aku terima kekuatan Tuhan. Buka hatimu dan katakan, aku terima kekuatan Tuhan. Buka tangan saudara. Dan saudara rasakan ada satu kekuatan supranatural yang turun atas engkau. Kau akan diberi damai, kau akan diberi sukacita, bahkan diberi hikmat bagaimana mengatur hari-harimu bersama dengan Tuhan. Tuhan gendong mereka yang tidak mampu untuk berjalan. Dan tolong kami untuk kami terus memandang kepada Tuhan. Dan kekuatan itu kami terima, saudara yang ada di onsite, saudara yang ada di Zoom, saudara yang ada di Facebook, yang ada di YouTube, terima dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan anugerah Tuhan turun bagi setiap kami. Dan kami pulang dengan kekuatan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, mari kita akan perjamuan. Ibu Yanti.